Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 MIPA, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah kemarin kita bisa membuat data kelompok. Jadi kemarin sudah membuat data kelompok, sudah ada rumusnya, Anda sudah bisa membuatnya, tadi sudah di-share hasilnya oleh Azga tadi kelihatannya yang share ya, atau siapa tadi di grup gitu. Itu saya anggap sudah bisa. Kalau tidak bisa, mohon silakan untuk bertanya gitu. Penting bertanya itu. Nah, sekarang begini, kalau ini data kelompok 32 sampai 40, 41 sampai 49, 50 sampai 58, 59 sampai 67, 68 sampai 76 dan seterusnya ini frekuensinya. Ada beberapa istilah penting di data kelompok ini. Oke. Pertama, batas kelas gitu. Batas kelas. Batas kelas itu ada dua. Ada batas atas interval kelas, ada batas bawah interval kelas. Batas atas tuh ini. Ini namanya batas atas. Disingkat BA, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94. Itu disebut dengan batas atas. Yang kedua, ini disebut dengan batas bawah. Gitu. 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86. Nah, ini batas atas dan batas bawah. Oke, lanjut. Sekarang batas nyata kelas atau disering sebut dengan tepi kelas. Nah, perhatikan 32 sampai 40 dan 41 sampai 49, 50 sampai 58, lalu ini 32 sampai 40, 41 sampai 49, 50 sampai 58, 59 sampai 67. Perhatikan ada gap kan? Kalau misalnya datanya itu 40,3 itu nggak ada di data ini, nggak bisa. Gitu. Itu ada gap. Terlihat antar kelas terdapat kosong, ada gap. Gap antar kelas tersebut sebesar 1 atau D-nya itu 1. Dari 40 ke 41. Untuk menentukan tepi kelas dibuat sedemikian rupa sehingga antar kelas tidak terputus. Untuk di gap ini harus dibagi 2. Gitu. Maka di tengah-tengahnya ini 40,5. Begitu juga ini, perhatikan dulu aja 49,5. Untuk yang ini disebut 58,5. Oke. Nah, 40,5 ini kita sebut dengan tepi bawah. Tepi bawah dari mana? Tepi bawah dari 41 sampai 49. Sedangkan 49,5 ini kita sebut dengan tepi atasnya dari 41 sampai 49. Tetapi 49,5 ini itu juga disebut sebagai tepi bawah. Gitu. 49,5 itu bisa juga disebut tepi bawah dari 50, kelas 50 sampai 58. Jadi 49,5 ini bisa dilihat sebagai tepi atas 49, tetapi disebut juga tepi bawah dari 49,5 sehingga tidak terputus. 58,5 ini adalah tepi atas dari 58, tetapi dia juga bisa menjadi tepi bawahnya dari 59. Begitu juga dengan 32 sampai 40. Ini adalah tepi atas gitu. Lalu yang bawahnya gimana? Ya dikurangi aja dengan 0,5 gitu. Jadi 31,5 gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Yang saya tak buat biar. Nah, ini gimana ini? Ini sama. Yang ini tepi bawah ke sini,
Yang ini tepi atasnya jadinya 67,5. 67,5 gitu. Nah, lalu kalau begitu dirumuskan tepi atas itu adalah TA itu adalah batas atasnya tadi itu ini yang 40, 49 ditambah setengah dari jaraknya ini. Cuman 1 berarti tambah dengan 0,5. Lanjut. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan setengah jaraknya atau dikurangi dengan 0,5. Di beberapa buku itu ada dibuat tepi atas itu dilambangkan dengan U atau upper dan tepi bawah itu dilambangkan dengan L. Itu hanya lambang saja. Gitu. Nah, lanjut. Yang ini tadi pahamkah anak-anakku? Istilah tepi batas atas, batas bawah, Paham, Pak. tepi atas, tepi bawah gitu. Karena ini akan berpengaruh nanti di rumus-rumus selanjutnya gitu. Nah, kalau ini saya pakai lambang L gitu ya, tepi bawah dan U tepi atas, maka saya bisa menulis di sini gitu, batas bawahnya 32, yang ini 41, 50, 59, 68, 77, 86. Yang ini 40, 49, 58, 67, 76, 85, 49. Nah, yang ini tadi dikurangi 0,5 berarti 31,5, 40,5, 49,5, 58,5, 67,5, 76,5, dan 85,5. Tepi atasnya 40,5, 49,5, 58,5, 67,5, 76,5, 85,5, dan 94,5. Gitu. Nah, ada pertanyaan? Oke. Belum ada, Pak. Oke. Nah, saya lanjut. Bentar, ini kok belum mau bergerak. Harus di stop dulu apa ya? Oke, saya ini lagi, share lagi. Oke, sekarang titik tengah. Titik tengah. Titik tengah adalah nilai yang tepat berada di tengah-tengah dari setiap kelas yang merupakan wakil dari setiap kelas yang bersangkutan. Jadi titik tengah itu adalah, kan 32 sampai 40 itu kan banyak angka. 41 sampai 49 itu kan banyak angka. Lalu mana yang diambil yang mewakili kelas tersebut? 32 sampai 41 kelas pertama. Wakilnya mana? Wakilnya adalah titik tengah antara 32 sampai 40. Nah, ini tengah-tengahnya. Itu kan banyak angka. Ada gitu. Nah, itu. Itu diambil 36. Begitu juga dengan 49, 41 sampai 49. Gitu. Itu yang 45 dan seterusnya. 50 sampai 58 itu 54. Nah, itu kalau Anda ingin menggunakan ini tadi. Anda bisa lihat, ini jadi titik tengahnya. XT. Atau cara lain, Anda bisa hitung, yaitu rumusnya adalah 32 ditambah 40 dibagi 2, 36. Gitu.
54 dan seterusnya. Bisa dengan cara itu. Itu namanya titik tengah, batas atas, batas bawah, tepi atas, tepi bawah, titik tengah. Oke. Nah, kalau begitu bisa ditambahin titik tengahnya. 32 sampai 40 itu 36, ini 45, 54, 63, 72, 81, dan 90. Itu nilai tengah. Jadi ya sudah ada 3 yang Anda pahami. Lanjut. Sekarang ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah persentase frekuensi tiap-tiap kelas terhadap jumlah frekuensinya. Frekuensi relatif adalah persentase frekuensi setiap kelas terhadap jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya sekarang ini 50. Ini 50. Gitu. Oke, sekarang mari kita hitung. Frekuensi relatif adalah persentase frekuensi tiap-tiap kelas terhadap jumlah frekuensinya. Berarti dibagi dengan 50 kali 100%. Berarti frekuensi relatif kelas pertama 32 sampai 40 itu 4%. 6 per sejumlah 50 kali 100, 12%. Dan seterusnya. Coba. Anda cari itu frekuensi yang lainnya dengan cara itu. Sehingga bisa kita tulis frekuensi relatifnya di sini adalah 4%, 12%, 16%, 28%, 20%, 14%, 6%. Gitu. Oke. Nah, sekarang frekuensi kumulatif. Kalau tadi adalah frekuensi relatif, ini sekarang frekuensi kumulatif atau FKUM. Yaitu frekuensi kumulatif dibedakan menjadi 2. Frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan, dan frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan batas atas kelasnya. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan batas atas kelasnya. Tadi ada batas atas. Nanti kita lihat. Ini frekuensi kumulatif yang kurang dari. Tabel ini adalah tabel nilai IPA dari 50 siswa. Ada berapa yang kurang nilainya dari 40? Ini tadi batas. Batas atas. Kan gitu kan? Frekuensi yang kurang dari atau sama dengan batas atas kelasnya. Kurang dari 40. Paham nggak ya? Ada berapa? Halo everybody. Ini ada orangnya enggak? Ada 29 lumayan. Ada berapa? Bisa dibuka mic-nya. Kita berdiskusi, ngobrol. Halo, halo. Bagaimana, Pak? Ada Ini di sini. Ini frekuensi kumulatif kurang dari ini. Ada? Oke? Ya. Ini kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari adalah frekuensi kumulatif itu yang kurang dari atau sama dengan batas atasnya. Tabel ini adalah tabel nilai IPA dari 50 siswa. Ada berapa yang nilainya kurang dari 40? Kan nilainya batas atasnya itu 40. Ada berapa yang nilainya kurang dari 40 atau sama dengan 40? Berapa anak? Ada 2, Pak. Oke, 2. Begitu juga dengan frekuensi kumulatif kurang dari antara 41 sampai 49. Ada berapa anak yang nilainya kurang dari 49 ini? Berarti 6, Pak. Wah, enggak dong. Yang kurang dari 49. 8, Pak. Oh, 8. Sekarang berapa nilai yang kurang dari 67? Ini kan 67 nih. Ini 67. Gitu. Ada? Oh, ini sudah lewat ya.
Kurang dari 58, 16. Yang kurang dari 67. Tadi keklik 2. Ini batas atas. Kurang dari 67. Akan ada 30. 30, Pak. Ya. Ini sekarang yang kurang dari 76. Ada 40. Kurang dari 85 ada 47. Kurang dari 94 pasti ada 50. Gitu. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Paham nggak ya? Ada yang punya persoalan? Halo, halo. Halo. Paham, Pak. Oke. Halo, tes. Paham, Pak. Oke. Sekarang, frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan batas bawah kelasnya. Berarti yang lebih dari 32. Gitu. Lebih dari 32. Lebih dari 32. Anda lihat ini saya. Nah, ini lebih dari 32 nih. Berapa jumlahnya? Ada? 50, Pak. Oke, that's right, benar 50. Begitu juga frekuensi kumulatif lebih dari 41. Ini lebih dari batas bawahnya, lebih dari 41. Anda akan tahu 48. Lebih dari itu akan tahu 42. Lebih dari 59 Anda akan tahu 34. Lebih dari 6, 820. Lebih dari 77 Anda akan tahu itu 10. Dan lebih dari 86 Anda akan tahu itu 3. Gitu. Ini. Paham nggak ya? Anak-anakku, paham tidak? Pak. Paham ya? Paham, Iya, Pak. Pak. Itu Anda sudah tahu batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas gitu ya, nilai tengah, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Gitu. Nah, sekarang tugas Anda lengkapi data kelompok ini, gitu. Lalu nanti kayak gini tadi dibuat kayak gitu. Nah, saya kira itu dulu. Adakah pertanyaan, anak-anakku sekalian? Dicoba ya. Pakai Word nggak apa-apa. Nah, boleh pakai apa aja boleh. Word boleh, tulis tangan boleh, Excel boleh, gitu. Pak, boleh foto yang slide sebelum ini nggak, Pak? Oke, sebentar. Ini? Iya, Pak. Oke. Pak, berarti kalau yang lebih dari sama dengan tuh semuanya atau Pak? Salah. Gitu. Ya, ini dipahami dulu lah. Dipahami. Tadi saya baca di chat itu. Gitu. Oke, sudah? Cukup ya? Nanti per slide-nya saya kirim di grup. Per slide-nya di grup. Saya kirim. Gitu. Cukup, ya, anak-anakku? Nah, saya stop share. Saya kira itu pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.